Pemirsa, sebagai penyelenggara pemerintah daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah dituntut menghasilkan suatu kebijakan produk hukum serta peraturan daerah atau perda yang nantinya dapat memberikan kepentingan dan pelayanan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai semua itu, anggota DPRD tentu memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Ini pula yang menjadi dasar anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke berbagai DPRD maupun pemerintah daerah di Indonesia. Seperti baru-baru ini, anggota DPRD Tanggamus dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Banperda serta Badan Musyawarah atau Banmus melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Rombongan dari Badan Anggaran DPRD Tanggamus ini dipimpin Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga. Kedatangan rombongan Irwandi di DPRD Kota Depok diterima Kasubag Protokol dan Humas DPRD Depok, Ahmad Dimyati, mewakili Sekretaris Dewan dan Pimpinan DPRD Depok. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga menyatakan tujuan kunjungan kerja DPRD Tanggamus ini selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk meminta masukan tentang peraturan terkait kebiasaan baru dalam pencegahan penyebaran COVID-19 serta mengenai rancangan dan pengesahan pembahasan rancangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021. Irwandi juga menjelaskan, pada tahun 2020 DPRD Tanggamus sudah melakukan pergeseran
atau refocusing anggaran untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Irwandi berharap melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Tanggamus mendapat gambaran apakah Kota Depok sudah merencanakan atau melakukan penganggaran dalam hal antisipasi terhadap pandemi COVID-19. Casan ke bawah. Ada korbannya Pak. Sini bawah. Iya, apa ini? Nah, ini cacat sini. Betul Pak. Masih dari Pak. Dua kali mau seperti dialog mengenai persiapan badan anggaran dalam hal untuk ini yang sudah dilakukan untuk sanksi yang kedua kami ini Pak apa dan bagaimana. Yang ketiga Pak, mengenai pengawasan anggaran COVID. Peran Dewannya ada nggak? Saya kalau di TV yang kita lihat itu kan ada apa namanya, ada peran Dewan dalam hal pengawasan COVID terlibat dalam hal action yang saya mewakili kawan-kawan untuk satu tahap awal pembukaan itu kita ngobrol bagaimana pertimbangan hal-hal yang kami temukan kami menjawab saya mohon sebelum dapat saya Meja ini memang kita tiap tahun itu di awal. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Mas. Jadi bisa dibilang emang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bener Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak
hanya di iNews. Pemirsa, kedatangan rombongan anggota DPRD Tanggamus ini disambut baik DPRD Kota Depok. Kedatangan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Banperda dan Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Tanggamus diterima oleh Ahmad Dimyati, Kasubag Protokol dan Humas DPRD Kota Depok. Dialog antara anggota DPRD Tanggamus, Kasubag Protokol dan Humas DPRD Kota Depok ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam pertemuan, sejumlah anggota DPRD Tanggamus terlihat berdialog langsung tentang hal ditanyakan. Kasubag Protokol dan Humas DPRD Depok, Ahmad Dimyati, juga menyampaikan permohonan maafnya karena pertemuan ini tidak bisa dihadiri anggota DPRD Depok. Pasalnya, di waktu bersamaan anggota DPRD Kota Depok juga tengah melaksanakan kunjungan kerja keluar kota. Dalam pertemuan itu, Ahmad Dimyati mengungkapkan pengalokasian dana anggaran serta fokus penganggaran ulang mutlak atas dasar kedaruratan. Artinya, semua pengalokasian anggaran bisa keluar dari norma-norma normal karena mekanisme kedua tersebut sangat melekat. Sehingga penanganan kedaruratan saat ini mengikuti regulasi yang sifat dan landasan akuratnya kedaruratan. Dikeluarkannya Perpu APBN dan dibongkar menjadi Perpres mengenai penjabaran APBN,
Sehingga di APBN dilakukan refocusing dan realokasi salah satunya untuk anggaran bencana non-alam seperti penanganan COVID-19. Dan menurut Dimyati, dalam postur APBN terdapat belanja transfer untuk ke seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. Enggak, saya kasih bokong-bokong, Pak. Kebetulan kita hari ini ada rapat tenda dewan, Pak. Sampai hari Sabtu, dia alhamdulillah Bapak nyampe jam 10, saya pada menggerakkan jam 11, tapi apa-apa, Pak, ya untuk meja ini memang kita tiap tahun itu di awal untuk tahun makanya sebelum masuk ke anggarannya kan dari mulai besok sampai dengan Sabtu. Betul, ada. Dari Desember kayak reses atau apa gitu. Dan asalnya Pak, alat kelengkapan hewan. Nah, itu masing-masing dia buat sendiri mejanya. Mau kemana, mau di mana, begitu. Nah, nanti setelah ya 2022, tapi ada anggarannya di 2021. Pendidikan itu apa? Semacam kayak pembahasan. Iya, tadi itu. Pembahasan. Iya, seperti pembahasan biasa aja, cuma kita kan bagian pembangunan, masalah satuan gitu kan. Ya nanti kita sih alat kelengkapan ini sudah pada buat mejanya Pak. Nah nanti tinggal setelah itu kita diskusikan tahun besok itu rencana kemana, paling kehormatan mana gitu aja Pak. Kan rencana kerja ya sebenarnya Pak. Jadi cuma alat kelengkapan buat sendiri selama 1 tahun di 2022 nanti gitu. Di 2022 nanti 2023 gitu Pak. Kita aja itu. Iya kita di awal tahun. Kita pada tempatnya di daerah. Kita di luar Pak. Di luar Tapi masih di wilayah Depok. Di luar itu Pak. Di luar. Iya Jawa Barat di hotel Ya jadi metodenya hampir mirip fintech. Nah, cuma mungkin waktunya mungkin berapa hari Pak? 3 hari. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. Kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. iNews Update pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Berdebat dengan data. Kita ingin menghadirkan 250.000 unit rumah. Orang bilang itu fiktif. Mata Data, setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Pemirsa terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten.
Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Pemirsa, selain berkunjung ke DPRD Kota Depok, rombongan anggota DPRD Tanggamus didampingi staf sekretariat juga mengunjungi DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Di kota hujan ini, rombongan DPRD Tanggamus juga meminta masukan tentang peraturan terkait kebiasaan baru dalam pencegahan penyebaran COVID-19, serta mengenai rancangan dan pengesahan pembahasan rancangan APBD Kota Bogor tahun 2021. Kita melaksanakan kunjungan kerja untuk mengetahui program-program kegiatan DPRD Depok dalam hal mensukseskan vaksinasi di Kota Depok untuk kita bawa menjadi informasi ke Kabupaten Tanggamus. Terus apa lagi yang kita bahas? Samping itu juga kita sharing dengan kawan-kawan di DPRD Kota Depok dalam program kegiatan DPRD Kota Depok yang belum kita laksanakan di Kabupaten Tanggamus, sehingga ini menjadikan informasi untuk kami di Tanggamus dalam hal penyusunan kegiatan DPRD pada tahun berikutnya. Itu masalah pelanggaran COVID itu gimana? Pelanggaran COVID kita taat dengan pusat, apa arahan pusat, apa yang menjadi regulasi dari pusat, kita taati dan kita melaksanakan. Selain ke Kota DPRD, kemana kita kunjung kerjanya? Dari DPRD kita insya Allah melaksanakan kunjungan kerja juga ke Kota Bogor. Kita akan gali lagi di sana informasi tentang program dan kegiatan DPRD di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Terus masalah anggaran tahun depan? Di samping anggaran tahun depan, tapi peran DPRD di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini melanda seluruh di bangsa ini. Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Banperda DPRD Kabupaten Tanggamus, Edi Yalismi, kehadiran mereka ke DPRD Depok merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kita ke DPRD
DPRD Depok, yaitu kita ingin menanyakan tentang kerja di tahun 2001 dan 2022 ke depan. Apa-apa saja yang ada, khususnya di Pemperda, itu Badan Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kota Depok, yang bisa kita akomodir untuk kepentingan masyarakat Tanggamus ke depannya. Artinya kita terapkan di DPRD Tanggamus dan khususnya untuk kepentingan masyarakat Tanggamus ke depannya. Apa aja kita bahas itu? Ya, tentunya pertama yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru tentang COVID. Terus juga bagaimana tentang pembuatan UMKM masyarakat. Terus bagaimana menciptakan LDTR ya, LDTR, terus juga dan lain sebagainya. Diharapkan dalam kunjungan ini, anggota DPRD Tanggamus dapat menerapkan pelaksanaan program yang dilaksanakan pihak DPRD Kota Depok di dalam upaya penganggaran bantuan kepada masyarakat dan pihak lain akibat dampak pandemi COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Tanggamus. Kita sengaja kunjungan ke DPRD Kota Depok itu dalam rangka kita untuk ada beberapa item yang kita diskusikan, yaitu yang pertama bagaimana proses tugas dan fungsi Dewan dalam pengawasan di masa pandemi COVID ini. Bagaimana pola komunikasi yang dibangun dengan satker-satker, kemudian juga dengan teman-teman eksekutif. Kenapa? Karena dalam pola pandemi, dalam situasi yang pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, kita kan anjurkan untuk tidak bertatap muka langsung, untuk menjaga jarak dan sebagainya. Sehingga proses pertemuan yang berkumpul dan sebagainya ini kita kurangi. Oleh karena itu, pola-pola seperti ini kita juga perlu membangun sistem ini seperti apa yang akan di Depok ini dilakukan. Kemudian juga di dalam penganggaran kita ingin bagaimana sih dengan kegiatan-kegiatan untuk